wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa usalli wa usallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada sesi yang kedua ini, ba'da Isya, kita akan melanjutkan membaca Syarhus Sunnah, ya, karya Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang dimana pembahasan atau pembacaan kita masih berkaitan dengan masalah takdir, ya, masih berkaitan dengan masalah takdir. Kemarin Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ya, fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi. Para makhluk adalah para pelaku perbuatan yang terjadi sesuai ilmunya yang mendahului terjadinya perbuatan tersebut. Wa nafidhuni lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin. Dan para makhluk itu mereka melaksanakan apa yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala berupa kebaikan dan keburukan. La yamlikuna li anfusihim minat ta'ati naf'an wa la yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'an. Mereka tidak memiliki kekuasaan untuk mendapat manfaat dalam berbuat ketaatan. Assalamualaikum. Mereka juga tidak mampu untuk menolak hal-hal yang bisa memalingkan mereka pada kemaksiatan. Ya. Dan kemarin telah kami sampaikan bahwa di sini Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala menjelaskan salah satu akidah di antara akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan perkara takdir, ya. Dan kemarin pula telah kami sampaikan suatu atsar, ya, dari Ibnu Ad-Dailami bahwa, ya, Ibnu Ad-Dailami ini berjumpa dengan siapa kemarin? Ubay bin Ka'ab, ya, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang kemudian Ibnu Ad-Dailami ini kemarin bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang sesuatu, tentang takdir, padahal itu terbersit dalam apa? Hatinya. Jadi ada sesuatu yang terbesit dalam hatinya berkaitan dengan masalah apa? Takdir, begitu. Kemudian dia bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, lalu dijawab oleh Ubay bin Ka'ab, ya, bahwasanya yang namanya, ya, takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara makna, ya, itu akan terjadi dan pasti terjadi. Ya. Sampai-sampai Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya, sekiranya kamu berinfak emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, tidak akan diterima infak tersebut sampai apa kemarin? Engkau beriman kepada takdir. Terus ternyata Ibnu Ad-Dailami ini enggak bertanya sama satu orang saja. Beliau bertanya kepada Ibnu Mas'ud, bertanya kepada Huzaifah Ibnu Yaman, bertanya kepada Zaid bin Thabit,
radhiyallahu anhum. Semuanya menjawab hal yang sama. Ya. Sekiranya Allah berkehendak mengazab suatu, ya, mengazab penduduk langit dan juga penduduk bumi, ya, Allah mengazab mereka dalam keadaan Allah tidak berbuat apa kemarin? Tidak berbuat zalim. Allah tidak berbuat zalim terhadap makhluknya, ya. Dan rahmat Allah itu luas, ya. Sekiranya Allah merahmati mereka, maka sesungguhnya rahmat Allah lebih baik dari perbuatan mereka. Ini kemarin sudah kita sampaikan berkaitan dengan faedah dari athar tersebut. Ya, diantaranya adalah kalau ada sesuatu masalah kita bertanya kepada ahli ilmu. Ya. Kemudian bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam takdir mengenai kita tidak ada jalan lain, pasti terjadi dan tidak mungkin akan terluput. Ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hendaklah kita menahan diri dari berbicara berlebihan tentang masalah takdir. Ya. Pembicaraan tentang masalah takdir itu cuma sekadar penyebutan dan pemahaman yang benar terhadap dalil-dalil dari Al-Quran dan juga sunnah yang sahih. Nggak lebih dari itu. Selebihnya stop. Nggak selebihnya apa? Stop. Kita tidak memperbincangkan takdir melewati batas. Ya. Disebutkan dalam Musnad Al-Haris bin Abi Usamah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, idza dzukiral qadaru fa'amsiku. Jika disebutkan tentang takdir maka tahanlah. Maksudnya jangan berbicara tentang takdir dengan pembicaraan yang melampaui batas. Jangan berlebih-lebihan. Ya. Di antara bentuk melampaui batas dalam pembicaraan takdir, di antaranya adalah menanyakan atau berbicara alasan mengapa takdir itu ditakdirkan demikian. Mengapa sesuatu itu ditakdirkan demikian. Kenapa kok saya begini ya takdirnya, sedangkan orang lain kok takdirnya gitu? Kenapa enggak takdir orang lain itu adalah takdir saya? Gitu maksudnya. Itu pembicaraan yang apa? Berlebihan. Ya. Kenapa fulan ditakdirkan begini sedangkan Alan ditakdirkan begitu? Nah, ini berlebihan. Ya, maka pembicaraan atau pembahasan tentang takdir terbatas pada pemahaman yang benar yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan sunnah sahih yang sahih. Ya. Nggak boleh berbicara takdir berdasarkan apa? Akal dan juga dengan perasaan. Ditambah hawa nafsu, udah nggak beres itu jadinya ntar. Ya. Kenapa kok nggak boleh? Kenapa tidak boleh membicarakan masalah takdir, ya, secara melampaui batas? Karena hal tersebut nantinya termasuk menanyakan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh ditanya. Ya. Karena pasti berputar antara kebaikan dan keadilan. Perbuatannya Allah itu nggak boleh ditanya. Kenapa? Karena perbuatannya Allah itu berputar pada kebaikan dan juga keadilannya. Sehingga kemarin telah kami sampaikan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab suatu kaum, bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala zalim, berbuat zalim kepada kaum yang diazab tersebut. Ya, seperti itu.
Maka segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perbuat berporos pada kebaikan dan keadilan. Allah Ta'ala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya, sedangkan mereka, maksudnya para makhluk itu, yang bakalan ditanya. Di surat Al-Anbiya ayat 23. Ya, sehingga stop berbicara, kenapa ya takdir saya begini, kenapa ya begitu ya, kok nggak begini sih gitu. Saya sudah berbuat baik, tapi kenapa takdir saya begini terus-terusan gitu. Saya sudah sedekah, tapi kenapa miskin terus dan seterusnya. Ya, stop, udah, stop. Ya, tidak perlu berbicara secara berlebihan. Ya. Tambahan aja dari saya. Kalau seseorang dia melakukan perbuatan tadi, kenapa sih begini, kenapa sih begitu, kenapa saya begini takdirnya, kenapa begitu, saya telah berbuat kebal dan seterusnya dan seterusnya. Selain dia akan menanyakan atau menyinggung tentang masalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang timbul pula dalam hatinya adalah apa? Rasa was-was. Rasa was-was. Was-was itu kalau sudah masuk dalam hati seseorang, ya, was-was itu hembusan yang ada, yang diberikan atau ditimbulkan oleh setan. Udah repot kalau sudah was-was. Ya, repot. Artinya repot adalah dia akan memandang segala sesuatu itu dengan pandangan yang negatif. Hatinya menjadi hati yang sakit. Katakanlah dia senantiasa beramal soleh, tapi ternyata dia mendapatkan kejelekan misalnya. Allah takdirkan dia musibah, Allah takdirkan dia punya ujian. Kalau dia sudah muncul dalam hatinya rasa was-was terhadap apa yang Allah takdirkan pada dirinya, maka apa yang terjadi? Ujian, cobaan, musibah yang dialaminya itu dia akan senantiasa apa? Berburuk sangka kepada Allah. Yang paling mengerikannya lagi adalah kemudian dia mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau was-wasnya sudah akut. Ya. Maka ketika muncul rasa was-was dalam diri kita berkaitan dengan masalah ini, hendaklah apa? Kita baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita bilang, amantu billah, aku beriman pada Allah. Banyak-banyak istighfar, insya Allah tenang, ayem hati. Segala musibah, ujian, cobaan itu berputarnya pasti pada kebaikan dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Coba sekarang kita lihat pada diri kita. Ya, kita lihat pada diri kita. Kalaulah bukan karena takdir Allah dan kasih sayangnya Allah kepada kita, apakah kita bisa sampai pada taraf seperti sekarang ini? Jawabannya apa? Enggak mungkin. Ya. Pasti kita bakal berada pada masa lalu kita yang mungkin penuh dengan kejelekan dan dosa. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita musibah. Dari musibah-musibah dunia yang ada. Entah penyakit, entah ekonomi, entah urusan rumah tangga, entah perkara jodoh, entah perkara anak, entah perkara atasan, entah perkara lingkungan kerja, atau dan seterusnya. Ya, Allah berikan itu. Lalu dihadapi ujian tersebut dengan sabar, dengan penuh keyakinan bahwasanya takdir Allah semuanya adalah baik, semuanya adalah adil, ya. Maka kita akan mendapatkan hasil yang manis, hasil yang menakjubkan. Kita flashback pada diri kita, gitu. Maksudnya saya ingin mengajak kepada teman-teman semua
ya, yang hadir maupun yang menyimak secara online, kita lihat sekarang ini pencapaian kita sekarang ini itu kan dilalui dengan masa-masa dahulu yang mungkin penuh dengan kesulitan, penuh dengan tangisan, penuh dengan kesengsaraan. Sekarang bisa seperti ini, ya. Maka walhamdulillah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan kita. Ya. Coba kalau misalnya dahulu kala ya kita memandang apa yang Allah takdirkan pada kita dengan pandangan yang buruk, dengan pandangan yang jelek, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita nggak bisa melalui ujian tersebut dengan baik. Ya, maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sangat penting sekali kita husnudzon, ya, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi diri kita. Husnudzon, ya. Ketika kita husnudzon, hati kita itu menjadi apa? Tenang. Hawanya enggak gerusa-gerusuh gitu loh. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Dan para ulama telah menjelaskan kepada kita bahwa ada 4 marotib atau ada 4 tahapan, ya, keimanan terhadap takdir. Yang pertama apa? Yang pertama adalah al-ilmu. Ya, al-ilmu maksudnya adalah antu mina bi anallaha ya'lamu kulla syai'in la yakhfa 'alaihi syai'. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dan tidak ada yang tersembunyi darinya, enggak ada. Ya, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Tidak ada yang tersembunyi, dan pernah kami sampaikan, ya, termasuk berkaitan dengan masalah apa? Yang di batin. Yang di batin, ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Itu marotib yang pertama, ya. Allah mengetahui segala sesuatu, ya, secara detail. Disebutkan dalam Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, di karya Imam Al-Baihaqi, Imam Syafi'i bilang tentang orang-orang Qadariyah. Siapa orang-orang Qadariyah? Orang-orang yang mereka mengingkari takdir. Imam Syafi'i mengatakan Al-Qadariyah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai majusinya umat ini. Ya. Karena orang-orang Qadariyah mereka menyatakan bahwa Allah tidak mengetahui kemaksiatan sampai terjadi kemaksiatan tersebut. Ya. Apa kata mereka? Allah tidak mengetahui kemaksiatan sampai apa? Terjadinya kemaksiatan itu. Ini berarti menunjukkan kalau pahamnya kayak begini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Kekurangan dalam sifat-sifatnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala alimun, Maha mengetahui segala sesuatu sampai sedetail-detailnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang kemarin apa? Telah terjadi, mengetahui yang sedang terjadi, mengetahui yang akan terjadi, dan yang keempat apa? Mengetahui sesuatu yang tidak akan terjadi
dan bagaimana kalau itu terjadi. Contohnya apa itu? Tentang remedialnya orang-orang kafir. Ketika orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, lalu mereka memohon pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan melakukan amal soleh. Mungkin gak itu terjadi? Gak mungkin. Dan Allah maha tahu itu. Dan kalau terjadi itu Allah juga maha mengetahuinya. Maka ucapan orang-orang Qadariyah bahwasanya Allah tidak mengetahui kemaksiatan sampai kemaksiatan itu terjadi, ini jelas ya menafikan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian marotib atau tahapan yang kedua adalah al-kitabah. Betul ya kemarin ya? Al-kitabah antumina bi anna Allah Subhanahu wa Ta'ala kataba kulla syai'in fi lauhil mahfud qabla an yakhluqa samawati wal arda bil khamsina alfasanah. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis segala sesuatu ya di Lauhul Mahfud sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun. Ya, sebelum 50.000 tahun diciptakannya langit dan bumi. Ya. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya di surat Al-Hadid ayat 22. Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada suatu musibah yang menimpa di bumi atau yang menimpa pada diri kalian kecuali apa? Telah ditetapkan atau telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum kami menciptakannya. Ya. Segala hal yang tertulis di Lauhul Mahfud itu detail. Ya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia sampai hari kiamat tidak akan pernah berubah dan itu tertulisnya secara detail. Ya. Tidak ada penambahan dan juga tidak ada pengurangan. Kemudian marotib yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah al-masyiah, ya, yaitu kehendak. Ya, antumina bi anna Allah Subhanahu wa Ta'ala idza syaa syai'an kan wa ma lam yasha lam yakun. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika Allah berkehendak tentang sesuatu maka terjadi, dan jika Allah tidak berkehendak maka tidak terjadi. Ya. Dan tidak ada sesuatu pun di alam ini yang di luar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada satupun kehendak Allah yang tidak terlaksana. Ya. Dan yang dimaksud dengan al-masyiah di sini, kehendak Allah Ta'ala di sini maksudnya adalah iradah kauniyah. Ya, iradah kauniyah. Ya. Maksudnya iradah kauniyah itu ya segala sesuatu yang Allah kehendaki dan yang tidak Allah kehendaki. Sedangkan iradah syar'iyah bisa terjadi dan bisa saja tidak terjadi. Ya. Dan ingat, telah kami sampaikan bahwa kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala punya apa?
punya kehendak, betul ya? Cuman kehendaknya kita tidak lepas dari apa yang telah Allah kehendaki. Ya, kita punya pilihan, kita punya kehendak. Manusia punya kehendak. Dikasih akal, dikasih hati, dikasih wahyu. Ya. Mau jadi mau jadi orang yang soleh, mau jadi orang yang toleh. Toleh itu maksudnya lawan dari soleh ya. Soleh itu baik, berarti kalau toleh itu jelek. Nah, kehendak manusia, kehendak makhluknya berada di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bagi siapa di antara kalian yang berkehendak untuk menempuh jalan yang lurus, dan tidaklah mereka berkehendak kecuali sesuai dengan kehendak Allah Rabb semesta alam. Di surat At-Tanwir ayat 28. Ini tahapan yang ketiga. Tahapan yang keempat adalah al-khalqu, yaitu penciptaan. Ya. Bahwasanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu adalah ciptaan Allah, termasuk manusia dan juga amalannya. Ya. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Surat Az-Zumar ayat 62. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Di surat As-Saffat ayat 96. Ya. Nah, cuman jangan sampai memahami ayat ini atau ayat-ayat serupa seperti pemahamannya siapa? Orang-orang Jabariyah. Apa itu Jabariyah? Yang mereka mengatakan manusia itu nggak punya kehendak sama sekali. Ya. Karena semuanya adalah atas kehendak Allah, perbuatannya Allah. Dengan demikian manusia itu seperti apa kemarin? Kapas yang diterbangkan oleh angin. Anginnya ke kanan, ya ke kanan. Anginnya ke kiri, ya ke kiri. Nggak punya kehendak apa-apa. Ya, nggak punya kehendak apa-apa. Dengan demikian ketika orang yang berpemahaman kayak begini, dia melakukan kemaksiatan, dia tidak mau disalahkan. Dan jangan menyalahkan dia menurut dia. Kenapa? Karena saya berbuat maksiat atas kehendak Allah. Allah yang menakdirkan saya, Allah yang menciptakan amal perbuatan saya. Maka jangan salahkan saya melakukan kemaksiatan. Ini lagi-lagi, ya. Sakjane pemahamannya betul nggak manusia diciptakan oleh Allah? Begitu pula dengan amalannya. Betul, tapi dia nggak apa? Nggak bijak. Bener nih orang bener dalam menerapkannya. Ya, seperti itu. Sehingga di sini ada dalam perkara takdir ada 3 aliran. Yang satu qadariyah, mengingkari takdir. Yang satu Jabariyah, berlebihan dalam perkara takdir. Nah, terus aliran yang ketiga siapa? Aliran yang ketiga Aswaja, Ahlu Sunnah wal Jamaah, pertengahan. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan perbuatan manusia, Allah menciptakan kehendak manusia. Di satu sisi Allah memberikan kehendak kepada siapa? Manusia untuk memilih. Cuman kehendaknya manusia masih berada dalam lingkup kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertengahan. Aswaja itu pertengahan. Ya, makanya moderat. Moderasi. Ya, moderat, pertengahan, ya. Maksudnya seperti itu. Enggak kebablasan.
Sehingga disebutkan kalau seseorang mengingkari tahapan, ya, tahapan ketiga atau keempat, apa tadi yang ketiga? Masyiah. Atau tahapan yang keempat, apa tadi? Al-khalqu, penciptaan. Maka dia akan menjadi Mu'tazilah. Mu'tazilah. Ya. Karena Mu'tazilah itu dalam perkara takdir ya memang kayak Qadariyah, ya, pahamnya yang paham Qadariyah. Ya. Kemudian disebutkan tadi bahwa manusia adalah pelaku, ya. Allah lah pencipta perbuatan manusia. Ada gambaran nggak sampai sini? Manusia adalah pelaku perbuatan, sedangkan pencipta perbuatannya adalah Allah. Oleh karena itu, agar bisa beribadah kepada Allah dengan baik, seseorang itu butuh yang namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap muslim senantiasa melakukannya dalam setiap harinya itu, dalam sholatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan, ya. Dan segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah, telah ditakdirkan oleh Allah, sampai-sampai masalah meletakkan tangan kita di pipi kita. Kita ngegaruk ini begini, itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan minum kayak begitu, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan daun jatuh, ya, apakah itu kena angin, apakah itu ketabrak atau bagaimana, begitu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allaq dalam kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kullu syai'in biqadarin hatta wada'aka yadaka ala khaddika. Segala sesuatu telah ditakdirkan sampai-sampai termasuk engkau meletakkan tanganmu di pipimu. Ya, Imam Bukhari itu tidak hanya mengarang atau menulis kitab Sahih Bukhari saja, enggak, banyak. Di antaranya yang berkaitan dengan hadis ya Sahih Bukhari tadi, kemudian Adabul Mufrad, dan yang berkaitan dengan perkara akidah, khusus akidah adalah kitab Khalqu Af'alil Ibad, ya. Bahkan sampai rasa semangat atau muncul perasaan malas itu juga enggak lepas dengan apa yang telah Allah takdirkan. Hal ini sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzi wal kaisi. Segala sesuatu telah ditakdirkan sampai-sampai bahkan apa? Berkaitan dengan masalah perasaan malas dan juga apa? Perasaan semangat. Cuman hadis ini atau riwayat ini jangan apa? Dijadikan sebagai alasan. Pilih orang bergawe kayak males kok. Kita takdirku males kok. Itu namanya orang Jabariyah tadi, ya. Jabariyah tadi. Kan kata Pak Ustadz gitu tadi malam, Umi gitu misalnya. Kenapa nak kamu nggak mau sekolah? Lagi males, takdir saya lagi males loh Mi gitu. Tadi dengar pengajian sama Ustadz Nanang. Waduh, bahaya ini yang kayak begini. Ya, itu namanya adalah al-mutawassitin, ya, orang yang setengah nggak matang. Ya, orang yang nggak matang itu bahaya. Sehingga dengan demikian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk apa?
berdoa, ya, memohon perlindungan dari rasa malas, dari rasa lemah, ya. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa lemah dan juga rasa apa? Malas, ya. Dan begitu pula dengan hadis yang sering kita dengar dalam khutbatul hajah, ya kan, kita selalu dengar wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah, ya, dari keburukan jiwa kita dan keburukan perbuatan kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pertolongan kepada Allah, ya, atas apa-apa yang kita lakukan. Ya, dan ingat, meskipun manusia adalah pelaku perbuatan, manusia memiliki apa? Kehendak untuk berbuat. Ya, sehingga manusia punya pilihan, mau berbuat ini, mau berbuat itu, mau melanjutkan proyek atau enggak, ya, mau tetap maju atau mundur, semuanya Allah Ta'ala berikan kehendak yang tidak lepas dari kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Terus kenapa seseorang kok nggak bisa beralasan dengan takdir ketika mereka berbuat maksiat? Ya, kenapa tidak bisa seseorang yang berbuat maksiat beralasan dengan takdir? Kenapa? Ada orang minum khamr, diingatkan oleh kita, "Mas, jangan minum khamr." "Piye toh kok ngarang aku?" "Lah kan aku manusia. Perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah. Ini takdir saya." Nggak boleh beralasan kayak begitu. Kenapa nggak boleh beralasan seperti itu? Karena orang itu melakukan kemaksiatan secara sadar. Orang nenggak homer, sadar nggak dia? Kita bukan bicara lagi mabuknya, ya. Kalau udah teler blek gitu, ya itu namanya udah nggak sadar lah. Tapi ketika dia, oh ini bukan buat homer ya kalau ini, ya. Mungkin bentuknya kecil, ya, tapi ini buat ngopi kalau ini. Biasa buat espresso. Dia ketika ngambil gelas, nuangin botol, ya, ke gelasnya, kemudian dia minum, kan dalam keadaan sadar dia. Betul? Dia punya pilihan nggak untuk tidak mengambil gelas tersebut? Punya. Seorang pezina, dia berzina, kemudian dinasehati, lalu dia beralasan dengan takdir saya berzina kok, ya. Dia nggak boleh beralasan seperti ini. Kenapa tidak boleh? Karena dia melakukan perbuatan tersebut secara apa? Sadar, tanpa ada paksaan, dan dia telah mengetahui yang dia lakukan adalah perbuatan yang terlarang. Ngerti dia, ya. Dia melakukannya secara sadar, satu. Yang kedua apa tadi? Dia melakukannya tanpa ada paksaan. Yang ketiga, dia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang. Tiga ini: sadar, tanpa paksaan, tahu itu terlarang. Mafhum mukhalafahnya, kebalikan dari ini. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa sadar, nggak sadar dia, jelas nggak sadar, ya. Contohnya seperti apa? Perbuatan yang nggak sadar. Mimpi.
Apa-apa? Perbuatan nggak sadar. Orang hilang akal, hilang akal itu jelas ya. Nah, ini dia punya akal, tapi dia nggak sadar dengan apa yang dia lakukan. Ya, dia nggak sadar dengan apa yang dia lakukan. Seperti orang yang lupa. Orang lupa itu sadar nggak sih sebenarnya? Enggak kan? Dia kan nggak sadar kan? Dia lagi puasa, makan minum, cek, wareg, glege, alhamdulillah. Nggak puasa, hah? Kan dia nggak sadar kan ya? Dia nggak sadar. Orang yang kayak gini dihukum nggak? Nggak. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi apa? Tanpa ada paksaan. Maka ketika ada orang melakukan suatu perbuatan karena dipaksa, dikasih temennya, udah setengah aja, oh enggak, udah cepetan, nih enggak tak bunuh kamu. Terpaksa nggak dia berarti? Iya, neblek. Karena kalau nggak diminum dia dibunuh. Ya, dia terpaksa melakukan itu. Maka orang yang terpaksa melakukan sesuatu, ya dia tidak dihukum. Terus yang ketiga tadi adalah tahu perbuatan itu dilarang. Beda cerita kalau nggak tahu. Ya, dia nggak tahu khamr itu haram. Misal Blas nggak tahu, ya, nggak tahu misalnya khamr itu haram. Terus dia minum khamr. Mungkin nggak kira-kira kayak gitu? Mungkin nggak kira-kira? Ya bisa saja. Mungkin dia jauh dari orang-orang soleh, nggak ada yang mengajari dia, betul ya? Nggak ada yang ngajari dia. Mungkin dia hidup di pedalaman, nggak ada akses internet, ya. Nah, kemudian dia bikin khamar atau dia mendapatkan khamar misalnya. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, baik. Masih kuat? Dikit lagi. Dan tadi Imam Al-Muzani di awal telah kami bacakan, kata Imam Al-Muzani bahwa para makhluk melaksanakan apa yang telah diciptakan oleh Allah, baik itu berupa kebaikan atau berupa keburukan. Ya. Dengan demikian seorang muslim haruslah meyakini bahwa segala kebaikan dan segala keburukan berasal dari apa? Yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Cuma sebagai bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasyarru laisa ilaika," dan keburukan tidaklah dinisbatkan kepada Allah, dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Enggak boleh kita menisbatkan keburukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai bentuk apa? Adab. Sehingga kita nggak boleh ketika kita berdoa, misalnya kita berdoa, ya Rabbi, wahai Zat yang menciptakan keburukan, jauhkanlah keburukan ini. Jangan, ya, tidak boleh kayak begitu, ya. Ya Rabbi, wahai Zat yang menciptakan setan, jauhkanlah setan dari diriku. Ya, jangan kayak begitu. Memang betul keburukan, kebaikan, setan, iblis, jin, ifrit dan seterusnya, semua makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman dalam rangka adab kita kepada Allah, jangan nyebut begitu. Ya, jangan menyebut seperti itu, ya. Ya. Nah, di sini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa, ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan jika aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkanku. Nabi Ibrahim tidak menisbatkan datangnya penyakit itu bersumber dari Allah, ya.
Namun beliau Nabi Ibrahim alaihissalam menisbatkan penyembuhan kepada apa? Kepada Allah. Padahal penyakit, keburukan semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dalam rangka apa? Adab. Tidak boleh menyematkan, menisbatkan keburukan, kejelekan, penyakit kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Wallahu a'lamu bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.